Berbicara. Berbicara secara umum dapat diartikan sebagai suatu penyampaian maksud, ide, pikiran, isi hati seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan. Secara maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Berbicara juga dapat diartikan sebagai kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran dan gagasan kepada orang lain. Berbicara suatu proses komunikasi yang dilakukan oleh manusia dalam rangka mengungkapkan gagasan dan ide yang telah disusunnya dalam pikiran. Jenis berbicara secara ilmiah. Pertama, pidato. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Pidato dapat dilakukan oleh seseorang secara lisan dan ditunjukkan kepada orang banyak. Menurut KBBI, pidato adalah mengungkapkan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Pidato juga dapat berupa wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak. Kedua, presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah yaitu menyajikan lisan yang bertujuan untuk memaparkan gagasan dalam forum ilmiah. Peserta dalam forum ilmiah ini tidak banyak, biasanya tidak lebih dari 30 orang. Materi yang disampaikan biasanya berupa data ilmiah dari hasil riset. Ketiga, orasi ilmiah. Orasi ilmiah bentuknya sama seperti presentasi ilmiah. Bedanya, orasi ilmiah dilakukan di depan banyak orang dengan ruangan yang lebih luas. Jika presentasi ilmiah pesertanya tidak lebih dari 30 orang, maka orasi ilmiah jumlah pesertanya lebih dari 30 orang. Orasi ilmiah biasanya dilakukan dalam seminar, wisuda, pengukuhan guru besar, ataupun forum lain. Forum berbicara ilmiah. Lokakarya. Lokakarya dalam KBBI dijelaskan sebagai pertemuan antara para ahli atau pakar untuk membahas masalah praktis atau yang bersangkutan dengan pelaksanaan dalam bidang keahliannya. Lokakarya yaitu forum ilmiah yang berfungsi untuk menghasilkan sebuah produk. Produk yang dihasilkan bisa berupa benda maupun non-benda. Lokakarya biasa disebut dengan workshop. Contohnya, lokakarya penulisan di media massa. Tujuan dibuatnya lokakarya tersebut agar peserta bisa menulis dan mempublikasi tulisannya di media massa. B. Kuliah umum. Kuliah umum yaitu forum ilmiah yang dihadiri oleh satu orang pemateri ahli. Kuliah umum dipandu oleh seseorang moderator yang kadang juga bertugas sebagai notulensai. Sebaliknya, notulensi dan moderator dilakukan oleh dua orang yang berbeda. Bedanya dengan kuliah biasa. Kuliah umum terbuka untuk umum yang hadir, bukan hanya untuk mahasiswa. C. Seminar. Seminar dalam KBBI dijelaskan sebagai pertemuan atau persidangan untuk membahas suatu masalah di bawah pimpinan ahli, seperti guru besar, pakar, dan sebagainya. Seminar merupakan forum ilmiah yang dihadiri minimal oleh dua orang pembicara. Seminar hampir sama dengan kuliah umum, bedanya seminar pembicara lebih banyak. Seminar juga dipandu oleh moderator. D. Simposium. Simposium merupakan diskusi publik yang terarah dan dihadiri oleh beberapa pembicara. Diskusi dalam simposium dipandu oleh seorang moderator dan dicatat oleh notulen. Setiap pembicara memberikan pemaparan sesuai waktu yang diberikan. Simposium adalah pertemuan dengan beberapa pembicara yang mengemukakan pidato singkat tentang topik tertentu atau beberapa aspek dari topik yang sama. Menjadi pembicara yang baik. Penampilan. Pembicara hendaknya memperhatikan penampilannya. Penampilan berbicara sangat mendukung jalannya kegiatan. Hendaknya tidak menggunakan pakaian yang aneh sehingga mengganggu jalannya kegiatan. Menggunakan materi. Materi adalah hal utama yang ditunggu-tunggu oleh peserta. Pembicara yang baik harus menguasai materi yang akan disampaikan. Pembicara harus mempelajari materi untuk menghindari lupa materi. Pembicara bisa menggunakan bantuan lembar presentasi dalam bentuk salindia.
Jangan sampai pembicara lupa materi saat presentasi berlangsung. Karakter. Pembicara yang baik memiliki karakter dan gaya menyampaikannya sendiri, hendaknya tidak menciplak gaya orang lain. Hal itu akan membuat peserta mengira pembicaranya kurang kreatif. Karakter dapat muncul kalau pembicara sudah mengetahui celah berbicara dalam forum ilmiah. Memahami peserta. Peserta forum berasal dari berbagai kalangan, lintas, ras, suku, dan agama. Pembicara hendaknya memahami peserta forum. Pembicara tidak boleh menyinggung unsur sara yang bisa berakibat pada perpecahan di masyarakat. Pembicara juga tidak boleh menghina dan memandang rendah gender. Semua peserta harus dihormati dan tidak boleh dipandang rendah. Lewes. Pembicara hendaknya berlaku lewes. Ada banyak berbicara yang terlalu berapi-api dalam berbicara. Pembicara harus memahami intonasi, nada, dan situasi. Forum. Forum yang dilakukan ruang tertutup tentu berbeda dengan forum terbuka. Forum yang dilakukan pada ruang tertutup tentu berbeda dengan forum yang dilakukan pada ruang terbuka. Memiliki selera humor. Tidak sedikit pembicara yang memiliki selera humor disukai oleh peserta. Selera humor dilahirkan untuk menghindari kejenuhan peserta. Humor dibangkitkan pada tengah-tengah acara agar peserta tidak tegang. Namun, menggunakan humor yang berlebihan juga tidak baik, apalagi sampai memojokkan salah satu pihak. Humor bukan berarti merendahkan. Jadi kesimpulannya, kemampuan berbicara seseorang dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimilikinya. Untuk itu, seorang pembicara harus banyak membaca untuk memperoleh banyak pengetahuan. Selain itu, faktor fisik dan psikologis pembicara juga menjadi modal tambahan. Pembicara hendaknya memperhatikan penampilan untuk menghilangkan gagal fokus dan kecanggungan. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.